warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang 5 ibadah sosial yang dirindukan oleh surga. Surga adalah tempat yang mulia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan khusus bagi hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan siapa yang akan menjadi penghuninya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan sejumlah kriteria penghuni surga dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Artinya, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Hajj ayat 14. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau yaitu Tafsir Al-Jami' lil Ahkamil Quran jilid 12 halaman 20, ayat yang tadi saya bacakan merupakan bentuk pembuktian atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia memberi pahala kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberi siksa kepada siapa yang Dia kehendaki pula. Surga bagi seorang mukmin adalah bukti nyata dari kebenaran janji serta anugerahnya. Maka dari itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan amal saleh menjadi kriteria utama bagi siapa saja yang ingin memasuki surganya. Dari sekian banyak amal saleh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat 5 amal yang termasuk kategori ringan untuk diamalkan. Namun begitu besar keutamaannya hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga bagi siapa saja yang melakukannya, walaupun hanya salah satunya. Dalam kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibah lil Jannah, karya dari Al-Allamah Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, yaitu pada halaman 10 hingga 11, diriwayatkan sebuah hadis tentang dialog antara Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang dapat memastikan seorang hamba masuk surga?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
tu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Rasul, artinya kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ternyata sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, beliau tidak menyebutkan iman kepada Rasul dan kitab-kitab mereka. Hal ini tentu bukan tanpa makna. Justru dari sini kita bisa memahami bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tidak akan pernah tertanam dengan benar di dalam hati tanpa terlebih dahulu mengimani para rasul-rasul dan kitab-kitab mereka sebagai sumber utama pengetahuan tentang Allah dan hari akhir itu sendiri. Mendengar jawaban yang tampak sederhana dari Nabi, Abu Dzar pun kembali bertanya, "Ya Rasulullah, inna ma'al imani amalan." Artinya, wahai Rasulullah, apakah benar bahwa bersama iman itu ada amal yang harus dilakukan? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuraddihu mimma a'tahu Allah." Artinya, cukup bagi seorang hamba memberikan sebagian kecil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan sebagian kecil dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah amalan yang sangat ringan. Tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Misalnya dengan membeli dagangan pedagang kecil atau asongan, memberikan sedikit uang kepada juru parkir, menyisihkan recehan untuk pengemis, atau memberi upah sekedarnya kepada tukang penyeberang jalan. Semua ini ringan dilakukan dan tidak memberatkan, namun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah alternatif pertama yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu tiket resmi menuju surganya. Namun, pembicaraan tidak berhenti di situ. Abu Dzar yang dikenal sebagai sahabat Nabi yang kritis dan ingin selalu mendalami ajaran Nabi kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fakiran la yajidu ma yurabbihu bih." Artinya, wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang hamba itu fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar." Artinya, cukup seorang hamba tersebut menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini bahkan lebih ringan dibanding amal yang pertama. Ia tidak membutuhkan kepada harta, tidak memerlukan biaya, cukup dengan kata-kata yang baik disampaikan kepada keluarga, kerabat, atau masyarakat. Yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan dan kepedulian. Namun demikian, cara menyampaikan nasihat juga penting untuk diperhatikan. Hendaknya dilakukan dengan bahasa yang halus dan secara pribadi agar tidak menyakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pertanyaan Abu Dzar belum selesai. Ia kembali bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in kana ayyan la yastati'u an ya'mura bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Artinya, wahai Rasulullah, bagaimana jika hamba itu gagap dan tidak mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Kemudian Rasulullah pun menjawab, yasna'u lil akhraq. Artinya cukup baginya membantu orang yang linglung. Bentuk bantuan ini sangat sederhana, seperti membantu seseorang memilih barang, membawakan sesuatu yang berat, atau sekedar memakaikan sandal atau sepatu. Hal-hal kecil yang ringan dilakukan namun menunjukkan kepedulian dan empati yang tinggi. Ini adalah amal yang ketiga yang bisa menjadi sebab seseorang masuk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dzar masih melanjutkan, ara'aita in kana akhraqa la yasna'u syai'an. Artinya, bagaimana jika orang itu sendiri linglung dan tidak mampu melakukan apapun? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yu'inul maghlub. Artinya cukup ia membantu orang yang tertindas. Namun Abu Dzar kembali bertanya, ara'aita in kana dha'ifan la yastati'u ay yu'ina maghluba. Artinya, bagaimana jika dia lemah dan tidak mampu membantu orang yang tertindas? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Ma turidu ayyakuna fi sahibika min khairi yumsiku an adan nas." Artinya, cukup jika engkau ingin sahabatmu menjadi baik, maka hendaknya ia menahan diri dari menyakiti orang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal saleh yang kelima, yaitu menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, muslim sejati adalah yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 116 menjelaskan bahwa salah satu hak muslim atas muslim lainnya adalah kenyamanan dalam hidup tanpa gangguan dari sesama, dan inilah ciri muslim sejati, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungannya sesama manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dzar pun menutup pertanyaannya dengan satu pertanyaan penting. Ya Rasulullah, idza fa'ala dzalika dakhalal jannah. Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang melakukan hal-hal ini ia pasti masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan penuh kepastian. Ma min muslimin ya'malu khaslatan min haula'i illa akhaztu biyadihi hatta udkhilahul jannah. Artinya, tidaklah seorang muslim mengamalkan salah satu dari hal-hal ini kecuali aku akan menggandeng tangannya hingga membawanya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini atau dari kisah ini kita belajar bahwa beramal soleh tidak harus besar dan berat. Bahkan amal yang tampak kecil dan remeh bisa menjadi jalan menuju surga. Kuncinya adalah keikhlasan dan ketulusan dalam melakukannya.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk istiqamah dalam berbuat kebaikan dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.